Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CNN Team akan menjelaskan desain dari Matmul Project Jatim. Yang akan kami jelaskan yaitu tentang backboard storage. Tim kami beranggotakan yaitu Saya Nadia Barokah dengan NIM 02-2022-0021. Saya Nuril Najra Fatin dengan NIM 02-022-0023. dan saya Rizky Hodilianto dengan NIM 02-2022-0026. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya desain produk yang kami buat. Jadi sesuai pada gambar yang terlihat bahwa terlihat ruangan yang berantakan dan juga meja kerja yang berserakan dengan alat tulis kantor. Maka dari masalah tersebut kami mempunyai ide untuk membuat desain produk yang memudahkan untuk menyimpan alat-alat kantor dan juga untuk mengefisiensi tata letak tersebut. Lanjut, saya akan membacakan tujuan dari membuat desain produk kami. Yang pertama, tujuan pembuatan backboard ini adalah menyediakan solusi penyimpanan yang ringkas dan juga serbaguna. Lalu ada menyimpan berbagai jenis barang seperti peralatan kantor atau alat elektronik dan benda berharga dan lain sebagainya. Ketiga, memenuhi kebutuhan untuk penyimpanan yang beragam seperti kayak di lingkungan baik itu rumah maupun kantor. Dan yang terakhir, menciptakan ruangannya tuh yang rapi dan enak dilihat secara visual. Nah, selanjutnya adalah konsep dari dibuatnya produk ini. Jadi konsep dari dibuatnya produk backboard storage ini adalah untuk membuat penyimpanan yang efisiensi dan juga terorganisir. Dan untuk harapan dari kami CNN Team adalah semoga backboard ini sebagai backboard storage yang multifungsi dan juga kami dapat memproduksi secara massal produk ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan atau menjelaskan activity plan dari CNN Team. Yang pertama ini perencanaan ide project, konsultasi ide project, dan persetujuan ide project itu plannya di minggu kelima pada bulan Mei, dan aktualnya itu juga sama di minggu kelima bulan Mei. Lanjut, untuk pembuatan desain project itu plannya itu di bulan Juni minggu 1, 2, 3, 4 dan Juli minggu ke-1, dan aktualnya juga sama di minggu yang sama dengan plannya. Kemudian lanjut di pengarahan desain project, pembuatan PowerPoint itu di minggu ke-3 pada bulan Juni, dan aktual dari pengarahan desain project itu di minggu ke-3 juga bulan Juni. Sementara pembuatan project ini kita aktualnya di minggu ke-3 bulan Juni, minggu ke-4 bulan Juni, minggu pertama bulan Juli, minggu kedua bulan Juli, minggu ketiga bulan Juli. Dan selanjutnya kami membuat video presentasi desain project ini itu di plannya itu pada minggu ke-4 Juli, dan activity plannya di minggu ke-4 Juli dan di minggu pertama bulan Agustus. Dan yang terakhir tinggal menunggu evaluasi desain project, dan plannya itu dari minggu pertama bulan Agustus sampai minggu ke-4 Agustus. Project kali ini ada terbagi beberapa part, yaitu part yang utama sebagai papan, tempat pensil, holder headphone, box storage, dan juga holder phone. Material yang kami gunakan adalah SPCC dengan ketebalan 2 mm. Desain kami ini dibagi menjadi beberapa part, yaitu ada part papan utama, part tempat pensil, part holder phone, dan part box storage, dan juga holder headphone. Yang pertama yaitu part papan utama. Di part papan utama dari konsep awal yaitu menempel di tembok. Jadi
part ini memiliki dua lubang di atas yang berfungsi sebagai tempat baut untuk menempelkannya di tembok. Part ini bisa menjadi part bagian utama karena lubang-lubang yang ada di part ini juga berfungsi untuk tempat pengait pada part-part berikutnya. Jadi dengan adanya banyak lubang, pengguna bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya dan juga bisa sesuka hati menempatkan partnya di part ini. Proses pembuatan produknya yaitu bisa menggunakan laser cutting sesuai dengan desain materialnya, lalu bending bagian 1 ke arah depan sebesar 90 derajat, lalu bending bagian 2, 3, 4, dan 5 ke bagian belakang sebesar 90 derajat. Selanjutnya yaitu part tempat pensil. Sesuai dengan namanya, tempat pensil digunakan untuk menyimpan pensil, pulpen, atau alat tulis kantor lainnya. Part tempat pensil dibagi menjadi dua, yaitu tempat pensilnya sendiri dan juga papan. Untuk proses pembuatannya, untuk tempat pensilnya sendiri bisa di cut materialnya, dipotong materialnya sesuai dengan desain yang sudah diberikan, dan bending pada bagian nomor 1 dan 2 ke arah depan sebesar 90 derajat, lalu bending nomor 3 ke arah belakang sebesar 90 derajat, dan bending nomor 4 dan 5 sebesar 90 derajat ke depan. Lalu selanjutnya untuk part papannya, yaitu tinggal di-cut saja sesuai dengan desain. Lalu part papan dan part tempat pensil yang tadi sudah di bending bisa dikaitkan satu sama lain sehingga menjadi tempat pensil yang assembly. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk dari part phone holder atau yang bisa disebut sebagai penyangga handphone. Nah, untuk phone holder ini sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menaruh handphone di saat handphone sudah tidak digunakan. Dan juga bagi sebagian kalangan orang yang pelupa, phone holder ini sangat berfungsi dan sangat memudahkan seseorang untuk menemukan handphonenya di saat ia lupa menaruh handphonenya itu terakhir di mana. Dan juga selain untuk memudahkan seseorang yang pelupa itu menemukan handphonenya, phone holder ini juga berfungsi untuk mengurangi resiko kehilangan handphone pada saat ia melakukan suatu pekerjaan. Jadi fungsi utamanya adalah memudahkan seseorang untuk menaruh handphonenya pada tempat yang ideal. Untuk selanjutnya, di sini ada proses pembuatan dari produk dari part phone holder ini. Nah, untuk yang pertama, di sini kita bisa mengcut material SPCC dengan ketebalan 2 mm sesuai desain. Nah, selanjutnya bending pada nomor 1 ke arah belakang dengan sudut 120 derajat. Kemudian bending nomor 2 dan 3 ke arah belakang dengan sudut 90 derajat. Lalu bending nomor 4 ke depan dengan sudut 90 derajat. Dan yang terakhir bending nomor 5 ke depan dengan sudut 90 derajat. Lalu tempelkan rubber 1 dan 2 pada bidangnya. Nah, setelah sudah dibending, nanti phone holder itu akan membentuk seperti pada gambar yang sebelah kanan. Nah, setelah penjelasan dari part phone holder dan juga proses pembuatannya, maka sekarang saya akan membahas tentang penjelasan dari part box. Nah, part box ini sendiri berfungsi untuk menaruh atau menyimpan barang-barang perintilan yang kecil-kecil, yang sangat rentan atau sangat mudah hilang, dan juga yang sangat
mudah untuk membuat meja itu berantakan. Jadi fungsi dari part box ini sendiri itu untuk menaruh benda-benda kecil tersebut sehingga bisa tersusun dan terorganisir dengan rapih dan dengan baik. Nah, untuk ukuran dari part box ini sendiri sudah terlampir dalam drawing pada gambar di sebelah kanan. Kemudian di sini ada proses dari pembuatan part box itu sendiri. Nah, untuk step yang pertama yaitu di sini kita akan mengcutting materialnya. Lalu kemudian kita bending nomor satu ke arah depan dengan sudut 90 derajat. Lalu kemudian kita bending nomor 2 ke arah belakang dengan sudut 90 derajat juga, dan kita bending nomor 3 ke arah depan dengan sudut 90 derajat. Lalu kemudian kita bending yang nomor 4 ke arah depan dengan sudut 90 derajat. Untuk flat patternnya pada proses yang pertama seperti pada gambar yang pertama. Dan di gambar yang sebelah kanan itu part yang sudah di bending, yang sudah dilakukan atau yang sudah diproses bending. Lalu kemudian pada gambar di bawah yang flat pattern yang ada 2 nomor itu, nomor 1 dan 2, itu untuk yang pertama sama, kita cutting material lalu kita bending nomor 1 dan 2 ke arah depan dengan sudut 90 derajat, dan hasilnya akan terlihat seperti pada gambar yang sebelah kanan. Dia akan membentuk seperti huruf U dengan yang tadinya dia flat, lalu setelah di bending dia akan menghadap ke belakang seperti itu, seperti membentuk huruf U. Lalu setelah flat pattern 1 dan flat pattern 2 itu di bending, kita mendapatkan 2 part yang bisa digabungkan menjadi box. Nah, untuk hasil boxnya itu akan terlihat seperti gambar pada sebelah kanan. Lalu pasangkan kedua part menjadi box. Untuk gambar part boxnya terlihat seperti pada gambar sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan produk di part headphone, di mana fungsinya di part ini untuk menggantungkan headphone ketika sedang tidak dipakai atau memang sudah tidak dipakai, agar meja terlihat atau ruangan itu terlihat rapi. Selain untuk headphone, sebenarnya part ini juga bisa digunakan untuk menggantung berbagai macam gantungan seperti gantungan lanyar ID card kita atau gantungan kunci motor. Selanjutnya di part headphone ini, proses pembuatan produknya itu yang pertama cutting material ketebalan 2 mm sesuai dengan desain. Lalu bending yang nomor pertama ke belakang 90 derajat. Kemudian bending yang nomor 3 ke arah belakang 120 derajat, dan terakhir bending keempat dan kelima ke arah depan 90 derajat. Dan di sini untuk penggantungannya itu ditambahkan karet atau rubber. Untuk selanjutnya yaitu proses perakitan produk. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakitkan produk-produk kami. Sebenarnya caranya cukup gampang, hanya menggunakan prinsip momen dan berat dari part itu sendiri. Yang pertama yaitu ambil part yang akan dipasang. Setelah itu rotasi part 90 derajat ke arah atas. Lalu masukkan part ke dalam lubang. Langkah keempat yaitu rotasi part lagi 90 derajat ke arah bawah. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.